Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus. Dengan mengenalkan kembali sengsara Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat kepada kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena pada hari ini kami kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang kau curahkan ke dalam hati kami membuat mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Yesus. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa kepada pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli Taurat dan pemimpin, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada raja Yahudi untuk disalib. Binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas surga-Mu untuk keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, dan Engkau harus menghadap dengan hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan kepada Bapa, Putra dan Roh, seperti pada dulu. Hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya,
Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia mengikut salib kami, yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salibmu. Mengikutmu, Engkau sertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ingat nama itu yang pasti menghibur. Salib pun terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukum dengan mati dan kendati tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita dia terjigat karena kejahatan kita, dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Firman yang mendatang akan keselamatan kita dimakan kepadanya. Kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan segala abad. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur atas keadaan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan bersama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami, bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menolak Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Tolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang tuju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memangku salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen salib sungguh tak terlekan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebannya, maka kamu memiliki hukuman Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami tentang orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka. oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambar Yesaya. Banyak orang akan terkebun memandang dia. Begitu rupa, itu buruk rupanya. Tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu.
Kendati sudah ditolong oleh Simon dan Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya dengan kembali salib berat itu, ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang tidak dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, ia menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa gagal tercipta kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat. Dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah. Mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain. Meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau Anjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya.
Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengejar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang menjauhkan kami. Tuntunlah kami mengikuti jalan menuju kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang dosa ini. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang zaman. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Karena Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah mensucinya. Sampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit. Dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuangnya undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genapa yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, ini kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur karena dengan menyenangkan salib, Kau telah memberikan martabat kami yang benar. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkau Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. pemberhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah-Mu Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau
Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur tercampur bersama Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau benar-benar menanggung perkara kami untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyelesaikan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengalami kesesakan dan mengamalkan dunia ini kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di Sudah ke-14, mulai 13 ini. Diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air.
hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi seorang orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat salaramu yang mengagunkan. Resapkanlah dalam diri kami karena kasih ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabadikan kebaikan seutuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Santa Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengapalnya, mengupai dan memasukkannya rempah-rempah menurut adat orang Arab. Suatu figur baru yang di dalamnya berupaya memakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah hidup dan telah naik ke surga dengan kami. Semoga kami yang telah dikuburkan Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kepadamu, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa.
Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.